Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film berjudul Honestly I'm Fine tahun 2026. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan menampilkan seorang perempuan bernama Emma yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya. Emma mencoba menenangkan diri dengan bernyanyi di dalam mobil. Meskipun begitu, sorot matanya tidak bisa disembunyikan yang menandakan bahwa Emma tidak baik-baik saja. Ia bahkan sempat berhenti sejenak lalu mengendarai mobilnya dengan mata tertutup. Adegan kemudian berpindah kepada 8 jam sebelumnya. Emma pulang ke rumah orang tuanya dan membuka koper berisi barang-barang serta berbagai pil dan obat-obatan yang akan dibawa pergi liburan. Ia lalu membangunkan kedua orang tuanya untuk meminta kunci mobil karena dirinya harus pergi bekerja di malam itu dan ia berjanji akan pulang cepat. Sesampainya di tempat kerja, Emma yang bekerja sebagai editor buku membuka beberapa naskah, kemudian memeriksa isi naskah tersebut. Bersamaan dengan itu, Emma menerima telepon dari pacarnya yang bernama Sergei untuk memberitahu bahwa Sergei sudah berbicara dengan pihak pencari bakat dan produser terkait sebuah proyek musik yang sedang Sergei kerjakan. Sergei juga mempertanyakan kenapa Emma masih bekerja di malam hari. Emma mengatakan bahwa pekerjaannya sebagai editor memang menyita banyak waktu dan tanpa jam kerja yang jelas juga. Sesaat kemudian, Sergei menutup telepon dan meminta Emma untuk tidak terlambat pada esok pagi ketika mereka akan berangkat pergi liburan. Emma segera melanjutkan pekerjaannya dengan memeriksa ratusan lembar naskah hingga tanpa disadari ia ketiduran dan dibangunkan oleh rekan kerjanya di pagi hari. Rekan kerjanya mengatakan seharusnya Emma tidak memeriksa naskah itu lagi dan seharusnya juga Emma libur di hari itu. Emma lalu memberikan naskah yang sudah ia revisi kepada rekannya yang bernama Leo dan mengungkapkan bahwa naskah tersebut sangatlah buruk. Leo tampak tidak terlalu setuju dengan pendapat Emma karena naskah buku itu ditulis oleh penulis terkenal dan seharusnya Emma tidak perlu mengeceknya secara mendalam. Selain itu, Leo juga merasa Emma sedang tidak dalam kondisi baik, di mana ia menyarankan agar Emma mengambil liburan. Pada akhirnya, Emma merasa tersinggung dan ia segera pulang. Hal itulah yang menyebabkan sorot mata Emma terlihat bersedih di hari itu. Di saat yang bersamaan, Emma kembali menerima telepon dari pacarnya untuk mengingatkan bahwa mereka harus segera berangkat. Hanya saja Emma yang lupa terpaksa mengaku tidak bisa datang karena ada masalah dalam revisi buku yang ia kerjakan. Lalu ia pun segera menutup telepon dan menangis di dalam mobil. Setelah itu Emma mengendarai mobil dengan mata tertutup. Sebuah mobil tiba-tiba menyalipnya yang membuat Emma kehilangan kendali dan akhirnya jatuh ke dalam air. Seseorang mencoba menolong Emma, tapi Emma justru memberi isyarat agar orang tersebut pergi, di mana dirinya tidak membutuhkan bantuan, seolah-olah Emma memang berniat membiarkan dirinya tenggelam saat itu. Meskipun begitu, orang tersebut tetap bersikeras membantu dan berhasil mengeluarkan Emma dari dalam mobil. Emma lalu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, tetapi Emma sama sekali tidak menunjukkan luka serius apapun. Bahkan ia terlihat sangat terburu-buru untuk keluar dari rumah sakit tersebut. Tidak lama kemudian Emma ditemui oleh seorang psikiater bernama Dr. Pfizer setelah menerima laporan dari tim medis darurat yang mengatakan Emma sempat menolak untuk ditolong. Emma beralasan itu hanyalah reaksi spontan karena ia panik dan mencoba pergi dari rumah sakit. Dr. Pfizer pun tidak membiarkan Emma pergi dan ia meminta Emma untuk dirawat inap di bangsal psikiatri terlebih dahulu. Dr. Pfizer juga mengundang kedua orang tua Emma untuk membicarakan kondisi Emma yang harus dirawat inap di unit kesehatan perilaku agar dapat diobservasi lebih lanjut. Kedua orang tua Emma merasa tindakan tersebut berlebihan karena mereka menganggap apa yang terjadi hanyalah kecelakaan mobil biasa yang mungkin disebabkan oleh kelelahan bekerja.
Dr. Pfizer kemudian berkata bahwa Emma belum pernah memiliki riwayat pemeriksaan psikologis sebelumnya, sehingga perlu dilakukan observasi lebih lanjut. Ayah Emma pun mulai setuju hingga akhirnya Emma dirawat maksimal 2 hari ke depan. Emma kemudian diminta mengisi formulir. Di sisi lain, seluruh barang bawaannya diperiksa dan benda-benda yang berpotensi membahayakan disita satu persatu. Emma sempat bercanda kalau ia tidak mungkin menyakiti dirinya sendiri dengan benda-benda tersebut, padahal tidak ada yang membahas hal itu sebelumnya. Selain itu, Dr. Pfizer juga menemukan banyak pil di dalam kopernya Emma. Emma beralasan ia sering sakit kepala sehingga membutuhkan obat-obatan tersebut. Emma kemudian diantar ke kamarnya dan bertemu dengan pasien lain bernama Maria. Emma sempat melihat ke arah jendela di mana Maria memberitahu jendela di kamar itu tidak bisa dibuka sama sekali. Kemudian disitulah Emma mencoba membuka naskahnya yang basah dan ia terlihat masih terbebani oleh pekerjaannya. Setelah itu, Emma keluar dan bertemu dengan pasien lain sambil mencoba bertegur sapa dengan mereka. Tetapi tindakan Emma justru membuat suasana menjadi canggung karena ia mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dikatakan. Pada jam tertentu, seluruh pasien termasuk Emma diberikan pil sesuai kebutuhan mereka. Kali ini Emma hanya menerima 1 pil dan berniat tidak meminum pil tersebut. Tetapi Dr. Pfizer melihatnya sehingga Emma terpaksa menelan pil itu. Ketika menjelang tidur, Emma merasa kepalanya sangat berat, sementara Maria bermeditasi untuk menenangkan diri. Emma sempat mendengar suara dentuman di luar dan mencoba memeriksa apa yang terjadi. Tetapi Emma justru bertemu dengan petugas yang sedang berpatroli dan ia diminta untuk kembali tidur. Emma mengeluhkan bagaimana mungkin ia bisa tidur jika petugas terus berlalu lalang. Maria kemudian menyarankan agar Emma melakukan meditasi karena meditasi bisa membantu menenangkan pikiran. Akan tetapi, Emma menolak dan mengatakan ia lebih baik mati daripada harus bermeditasi. Di hari berikutnya, Sergei datang menjenguk Emma di rumah sakit. Sergei merasa tidak ada yang salah dengan Emma dan ia melihatnya sebagai orang yang sehat. Sergei kemudian bertanya kenapa Emma bisa berakhir di tempat seperti itu, dan Emma menjawab bahwa ia hanya kelelahan saat bekerja. Setelah Sergei pulang, Emma berkumpul dengan pasien yang lain dan membahas Maria yang akan segera dipulangkan. Para pasien kemudian meminta Emma untuk menceritakan kehidupan dari Emma sendiri. Emma mengatakan bahwa ia baik-baik saja, namun entah kenapa sesaat kemudian kursinya seperti tidak setuju dan ia pun terjatuh ke belakang. Ketika malam tiba, Emma kembali mendapatkan obat dengan dosis 2 kali lebih banyak. Tapi tetap saja Emma kembali tidak bisa tidur dan mulai merekam semua yang ia alami menggunakan alat perekam yang ia bawa. Keesokan harinya, para pasien mendapatkan kunjungan dari keluarga mereka. Emma juga dikunjungi oleh kedua orang tuanya yang membawakan beberapa buku atas permintaan Emma sendiri, karena Emma merasa dengan buku-buku tersebut ia bisa tetap produktif meskipun sebenarnya hal itu tidak diperbolehkan. Setelah jam kunjungan selesai, seluruh pasien berkumpul. Di sana terdapat seorang pasien lain yang baru saja melakukan percobaan penyelesaian hidup dan membahas tentang takdir yang gagal merenggut nyawanya. Emma secara spontan menanggapi dengan sinis yang membuat semua orang menatapnya dengan heran. Mereka mempertanyakan apakah Emma pernah mengalami hal yang sama, tetapi Emma justru memilih pergi dan menemui Dr. Pfizer untuk menanyakan kenapa ia berada di tempat itu, padahal Emma merasa dirinya baik-baik saja dan ia hanya ingin pulang. Dr. Pfizer menjelaskan, dari laporan yang diterima, Emma hampir tidak bisa tidur setiap malam, tidak terbuka pada orang lain, serta tidak pernah mengikuti terapi, yang menunjukkan bahwa Emma tidak dalam kondisi baik. Meskipun begitu, Emma tetap merasa dirinya bisa memperbaiki semuanya jika ia kembali ke rumah. Dr. Pfizer pun merasa khawatir terhadap apa yang mungkin terjadi jika Emma dipulangkan. Dr. Pfizer kemudian bertanya apakah Emma pernah berpikir untuk menyelesaikan hidupnya. Emma mengaku bahwa pikiran itu pernah muncul, tetapi hanya sebatas pikiran singkat seperti yang mungkin dialami orang dewasa pada umumnya. Dr. Pfizer menegaskan orang dewasa yang sehat tidak berpikir seperti itu.
Emma akhirnya mengakui bahwa ia pernah memikirkan hal tersebut, tetapi ia juga merasa bahwa hal itu tidak cukup untuk dijadikan alasan menahannya di rumah sakit seperti ini. Dr. Pfizer kemudian menyimpulkan bahwa Emma kemungkinan mengalami depresi dan memiliki kecenderungan untuk menyakiti bahkan menyelesaikan hidup sendiri. Hanya saja Emma tetap skeptis dan mempertanyakan bagaimana mungkin ia bisa tertawa lepas jika benar mengalami depresi, karena orang yang depresi biasanya hanya murung dan tidak merasakan kebahagiaan. Setelah menyimpulkan bahwa Emma mengalami depresi, Dr. Pfizer menetapkan Emma bahwa ia harus dirawat di rumah sakit tersebut lebih lama dibandingkan dengan kesepakatan awal yang tadinya hanya 2 malam saja. Emma terpaksa harus menerima kenyataan kalau ia kini menjadi pasien rawat inap psikiatri. Untuk mengalihkan pikirannya, Emma kembali membuka naskah yang ia revisi, kemudian membandingkan kebenaran dalam naskah tersebut dengan buku-buku yang dibawakan oleh kedua orang tuanya. Ketika larut malam, Emma tetap tidak bisa tidur dan ia pergi ke dapur klinik tersebut. Di sana Emma bertemu dengan pasien bernama Dimitri yang mengalami depresi setelah ayahnya meminta agar melanjutkan barbershop keluarga, padahal Dimitri sama sekali merasa dirinya tidak berbakat dalam hal tersebut. Emma mencoba membantu dengan mengatakan mereka bisa mencobanya dengan hal paling sederhana dulu sambil mendekatkan rambutnya agar Dimitri bisa merasakannya. Dimitri lalu bertanya kenapa Emma tidak bisa tidur. Lagi-lagi Emma tidak mau berterus terang dan ia justru kembali ke kamarnya sambil membuat roadmap mengenai revisi naskah yang ia kerjakan, sampai-sampai kegiatan Emma membuat teman sekamarnya terganggu dan tidak bisa tidur. Ketika hari berganti, Emma mendapatkan kunjungan dari rekan kerjanya. Emma mengajak rekannya tersebut masuk ke kamar untuk menunjukkan perbaikan naskah yang sudah ia kerjakan selama berada di sana. Hanya saja rekannya tersebut mengatakan buku itu sudah dicetak dan ia sendirilah yang menangani buku tersebut, sehingga Emma seharusnya tidak usah repot-repot memikirkan buku itu lagi. Emma mencoba untuk tetap tegar, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan kalau dirinya sedih karena usahanya tidak membuahkan hasil. Emma pun meminta rekan kerjanya untuk pergi, lalu ia menghancurkan semua yang sudah ia kerjakan. Tidak lama kemudian, Emma kembali mendapatkan kunjungan dari Sergei. Sergei melihat Emma yang murung dan merasa bahwa Emma sedang tidak baik-baik saja. Meskipun begitu, Sergei berusaha untuk menunjukkan draft musik yang baru saja ia kerjakan kepada Emma. Tetapi Emma tidak tertarik mengenai musik tersebut dan ia meminta untuk membahasnya nanti saja. Sergei lalu mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Emma, namun Emma menjawab bahwa ia benci dengan pertanyaan seperti itu. Karena tidak tahu harus bagaimana lagi, Sergei memilih untuk meninggalkan bangsal tersebut. Emma sempat berpikir untuk pergi juga meninggalkan bangsal itu, tapi ia hampir saja ditabrak oleh bus. Beruntungnya Maria datang tepat waktu untuk menyadarkan Emma yang mau kabur. Emma sempat bertanya apakah Maria pernah kepikiran untuk menyelesaikan hidupnya sendiri. Maria mengaku ia tidak pernah kepikiran mengenai hal tersebut, tapi ia takut untuk tetap hidup. Emma lalu kembali ke kamar dan mengambil alat perekamnya dan ia menceritakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Emma merasa dirinya adalah orang yang sangat sempurna, karir sebagai editor cukup sukses, serta memiliki pasangan yang suportif. Tapi anehnya, Emma justru dicap sebagai orang yang berbahaya bagi dirinya dan juga orang lain. Emma bahkan sering terjebak dalam kepalanya sendiri dan merasakan kehampaan dalam hidupnya. Emma merasa kalau ia harus selalu bergerak dan berpikir, karena jika tidak, seolah-olah ia juga merasa semua masalah akan mengejarnya. Ketika sedang sibuk merekam, seorang pasien bernama Boyd Swin spontan mengeluarkan suara keras yang membuat Emma tersinggung karena merasa sedang diganggu. Boyd merasa kalau dirinya hanya ingin membantu agar Emma tidak terpaku dan terus menyendiri. Pada akhirnya Emma pun bergabung bersama Boyd. Rupanya Boyd dulunya merupakan seorang chef di restoran Michelin ternama, tapi ia terpaksa berakhir sebagai pasien di bangsal itu.
Di hari yang sama, Maria akhirnya meninggalkan bangsal dan ia berpamitan dengan Emma serta menyerahkan sebuah gelas sebagai hadiah perpisahan. Setelah kepergian Maria, Emma langsung mendapatkan teman sekamar yang baru bernama Kim yang dirawat karena beban psikologis akibat terbebani oleh skripsinya. Setelah itu, Emma kembali berkumpul dengan pasien lain dan mulai terbuka dengan apa yang sebenarnya ia rasakan. Mereka bertanya apa yang dirasakan oleh Emma dan Emma menjawab kalau ia hanya ingin mati. Tapi Emma menyadari kalau yang ingin mati bukanlah dirinya, melainkan beban yang ia tanggung selama ini. Siapa sangka kalau ternyata semua orang yang ada di sana juga merasakan apa yang Emma rasakan. Ketika malam tiba, Emma tidak bisa tidur dan ia melihat Kim yang jatuh dari tempat tidur akibat gelisah, namun Emma membiarkannya begitu saja. Emma lalu pergi keluar kamar dan mengajak Boat untuk bermain pingpong. Keduanya pun segera keluar. Dari balik bangsal, Boat sempat menunjukkan gedung tempat dulunya ia bekerja. Seorang pelanggan pernah komplain atas makanan yang disajikan oleh Boat yang membuat Boat tidak terima dan menonjok pelanggan tersebut. Istri sekaligus bos dari Boat rupanya tidak senang dengan perbuatan itu yang membuat Boat menyeret istrinya. Pada akhirnya mantan istrinya memberikan pilihan apakah Boat dituntut secara hukum atau menjadi pasien psikiatri. Dan inilah yang menjadi penyebab kenapa Boat berakhir di tempat seperti ini. Setelahnya, keduanya pun bermain pingpong yang membuat pasien lain berdatangan. Awalnya permainan terlihat menyenangkan hingga tiba-tiba Boat mengamuk habis-habisan karena tidak terima Emma telah memenangkan permainan itu. Boat juga memarahi seseorang yang mencatat skor seolah-olah ia terbawa ke dapur di mana dirinya bisa memarahi asisten koki sesuka hati. Lalu ketika hari berganti, Emma melihat Boat mendapatkan kunjungan dari anaknya yang membuat Boat sangat bahagia. Di sisi lain, Dimitri juga dipulangkan setelah dinyatakan sembuh, sementara Emma semakin memburuk yang ditandai dengan dosis obatnya yang semakin bertambah setiap harinya. Setelah beberapa hari kemudian, Dr. Pfizer menemui Emma untuk bertanya apakah Emma merasakan perubahan, tetapi Emma sama sekali tidak bisa mengetahui apakah dirinya semakin membaik atau justru sebaliknya. Dr. Pfizer memutuskan agar mereka melakukan pendekatan yang berbeda dengan menghentikan obat antidepresan yang selama ini dikonsumsi oleh Emma dan ia akan memberikan obat jenis baru. Dr. Pfizer meminta Emma untuk selalu juga berpikir positif, tapi Emma menjawab bagaimana dirinya bisa berpikir positif jika obat antidepresannya dihentikan. Melihat Emma yang selalu punya jawaban dan seolah menentang dengan semua aturan yang diberikan, Dr. Pfizer merasa kalau tempat itu sudah tidak cocok dengan Emma. Dr. Pfizer menyarankan agar Emma mencoba tempat lain dan tidak menunggu solusi, melainkan mencoba hal baru. Perkataan ini membuat Emma semakin marah. Ia melampiaskan kekesalannya dengan merusak mesin minuman dan hampir memecahkan kaca jendela agar bisa melompat dari ketinggian. Beruntung, Boat segera datang dan menghentikan Emma. Boat lalu curhat. Ia tidak diizinkan lagi bertemu dengan anaknya karena dianggap membahayakan. Hal ini pun membuat Boat merasa gagal dan tidak punya alasan untuk melanjutkan lagi hidupnya. Emma lalu menyinggung apakah Boat pernah memiliki keinginan untuk tidak pernah bangun lagi seperti yang Emma inginkan selama ini. Lalu Emma menawarkan bagaimana jika mereka berdua melakukannya secara bersamaan. Boat yang tertarik dengan ide itu merasa bahwa mereka tidak bisa melakukan hal tersebut di dalam bangsal rumah sakit. Keduanya kemudian kabur dari rumah sakit dan pergi ke restoran mewah lebih dulu karena menganggap bahwa mereka tidak bisa mati dalam keadaan lapar. Setelah itu keduanya pun keluar dan bertemu dengan Dimitri yang kini sudah mengelola barbershop keluarganya. Dimitri sempat memberikan perawatan rambut gratis kepada Emma, yang dimana tidak lama kemudian mereka melihat mobil polisi dan menduga polisi sedang mencari mereka berdua. Keduanya pun akhirnya segera pergi dari barbershop dan merenungkan bahwa besok mereka sudah tiada. Boat juga sempat membawa Emma menyelinap masuk ke dapur restoran tempat kerjanya dulu. Tidak lama setelahnya, mantan istri dari Boat dan pacarnya yang baru memergoki Boat dan Emma yang memicu keributan antara Boat dengan pacar dari mantan istrinya tersebut. Mantan istri Boat meminta agar mereka berdua meninggalkan tempat itu demi kebaikan mereka semua. Boat dan Emma terpaksa meninggalkan restoran tersebut dan mereka akhirnya pergi ke sebuah kamar hotel. Sebelum benar-benar menyelesaikan hidup, keduanya sempat tidur bersama hingga pagi.
Ketika pagi tiba, Emma melihat Bot yang sudah bersiap di pinggir balkon dan sedang menunggu Emma untuk bangun. Anehnya, Emma langsung mengurungkan niatnya tersebut karena untuk pertama kalinya Emma merasa hidup. Setelah semua yang ia lewati, Emma merasakan serpihan yang hilang dalam hidupnya telah kembali lagi, entah itu karena Bot atau bukan. Bot tentu saja tidak terima dengan pengakuan tersebut mengingat Emma yang memberikan ide ini padanya, serta mereka sudah sepakat untuk menyelesaikan hidup bersama-sama di hari itu. Disitulah Emma merasa kalau jalan hidupnya belum selesai dan ia tidak bisa melakukan rencana yang sudah mereka sepakati. Bot pun spontan melampiaskan kekesalannya yang membuat petugas hotel datang dan menghentikan Bot. Pada akhirnya, keduanya kemudian dikembalikan di bangsal untuk mendapatkan perawatan. Dr. Pfizer segera menemui Emma dan bertanya apakah Emma benar-benar ingin lompat di hari itu. Emma pun menjawab bahwa keinginannya untuk menyelesaikan hidupnya tidak sebesar ketika ia sengaja berdiam diri dalam mobil yang tenggelam. Sesaat kemudian Emma mengecek barangnya dan ia menemukan perekam suaranya yang sudah menghilang. Lalu pada malam harinya Emma terbangun setelah melihat Kim yang jatuh dari tempat tidur. Tidak seperti sebelumnya, kini Emma memilih melaporkan hal ini pada petugas. Ketika hari berganti, kedua orang tua Emma datang menjenguk setelah mendengar Emma yang lari dari rumah sakit. Ibunya Emma menekankan agar Emma serius dalam pengobatan dan Emma diminta untuk sembuh. Untuk mempercepat penyembuhan, akhirnya ibu dari Emma meminta agar Emma berpura-pura normal saja. Perkataan ini pun membuat Emma tersinggung karena selama ini ia sudah lelah untuk berpura-pura. Emma lalu pergi menemui Bot untuk memastikan Bot baik-baik saja dan menekankan agar Bot tidak pernah mengecewakannya. Tapi ketika Emma kembali ke kamar, ia mendengar suara ribut di luar. Siapa sangka, ternyata Bot telah menyelesaikan hidupnya dengan melompat dari balkon rumah sakit. Emma sempat melihat pecahan kaca dan mengambilnya. Kematian Bot menjadi kesedihan tersendiri bagi Emma, terlebih sudah ada pasien baru yang menggantikan di kamar Bot. Kim yang memahami posisi Emma pun mendekat dan mencoba menenangkannya. Di hari berikutnya, Emma membawa pecahan kaca dari tempat Bot menyelesaikan hidup ke ruangan Dr. Pfizer. Emma memberikan pecahan kaca itu karena ia takut sewaktu-waktu dirinya menggunakan kaca itu untuk menyakiti dirinya sendiri. Emma mengungkapkan kalau ia sangat hancur atas semua yang baru saja terjadi serta ia juga meminta obat yang bisa membuatnya mati rasa karena ia takut pikiran untuk menyelesaikan hidup kembali muncul dan dirinya benar-benar melakukannya. Kali ini Dr. Pfizer merasa Emma tidak benar-benar ingin menyelesaikan hidupnya, melainkan hanya berduka atas kematian Bot. Dr. Pfizer lalu membiarkan Emma menangis untuk melampiaskan kesedihannya yang pada akhirnya membuat Emma merasa lebih baik. Setelah itu Emma dan pasien lain kembali berkumpul untuk menjalani sesi sharing. Di sini Emma mulai bercerita kalau sejak dulu ia selalu dibiarkan sendirian oleh orang tuanya yang selalu sibuk. Jadi Emma dibiarkan mandiri yang membuat Emma tidak boleh ketergantungan apalagi sampai menyusahkan orang lain. Emma bahkan harus selalu dituntut sempurna dan tidak boleh terlihat lemah. Mungkin inilah yang selama ini membebani Emma hingga tanpa sadar kesempurnaan hidup yang ia raih membuatnya menjadi depresi. Dan pada saat ini Emma mengaku sudah tidak ingin mati. Setelah sesi tersebut, Emma dan pasien lain kembali diharuskan untuk meminum obat. Tapi kali ini dosis obat yang diberikan jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Selain itu, sebelum tidur, Emma juga melakukan meditasi untuk menenangkan pikiran. Ketika pagi tiba, Emma bangun dengan keadaan lebih segar dan segera menelpon Sergei untuk mengucapkan selamat hari Natal. Di mana malam harinya, Emma menyusun beberapa kado di pohon Natal dan melihat Dr. Pfizer yang sedang menyendiri. Ternyata, Dr. Pfizer juga sedang tidak baik-baik saja dan ia menyembunyikan kegelisahannya dari orang lain. Di saat yang bersamaan, kedua orang tua Emma datang untuk merayakan Natal. Di sini Emma mulai jujur pada orang tuanya kalau pada saat kecelakaan mobil Emma merasa tidak membutuhkan pertolongan. Karena memang kecelakaan itu sangat-sangat ingin dimanfaatkan oleh Emma untuk menyelesaikan hidup sendiri. Emma juga mengaku selama ini ia merasa ada yang tidak beres di kepalanya yang membuat Emma selalu menginginkan kematian. Emma juga mengungkapkan kalau ia sangat-sangat menyayangkan kedua orang tuanya yang tidak bisa diajak berbicara untuk mengungkapkan kegelisahannya selama ini.
Jadi mati adalah opsi yang tepat dibandingkan harus membebani orang lain. Tidak lama kemudian, Emma dan yang lainnya berkumpul di meja makan untuk merayakan Natal. Emma membagikan kado kepada mereka dan Emma juga menerima kado yang tidak lain adalah perekam suaranya yang berisi pesan dari Bode sebelum mengakhiri hidup. Bode berpesan agar Emma tidak menyalahkan diri sendiri atas keputusan yang Bode ambil. Bode sudah tidak punya alasan untuk hidup dan ia tak ingin lagi mengkonsumsi antidepresan hanya untuk bertahan selama beberapa detik saja. Lalu di hari berikutnya, Emma yang sudah sembuh mengemasi barang-barangnya dan memberikan sebuah cangkir kepada Kim sebagai hadiah perpisahan. Kemudian ia berpamitan dengan Dr. Pfizer yang selama ini sudah sabar merawatnya. Singkat cerita, 1 tahun kemudian Emma berhasil menerbitkan sebuah buku berjudul Pas yang berisi perjalanan hidupnya saat berada di bangsal. Emma juga mengundang seluruh mantan pasien dan staf psikiatri dalam acara perilisan buku tersebut. Di hadapan semua orang, Emma membacakan penggalan buku yang berbunyi, "Dulu, aku merasa bahwa hancur itu tidak bisa utuh kembali. Tapi ternyata hancurnya seseorang berarti orang tersebut butuh untuk membentuk dirinya yang baru. Seseorang hanya perlu untuk tidak menyerah dan melangkah perlahan-lahan demi membuat dirinya menjadi lebih baik lagi." Dan dari sinilah film Honestly I'm Fine tahun 2026 akhirnya selesai. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti alur cerita ini dari awal hingga selesai. Dan buat kalian yang telah menonton video ini juga, terima kasih banyak ya. Kita bertemu lagi di video-video baru berikutnya dan mungkin segini dulu aja penjabaran alur ceritanya. So, gua Nandi cabut dulu. Dadah.